tuh paling seneng sama ibadah puasa. Paling dicinta sama Allah Subhanahu wa taala yang namanya ibadah adalah ibadah puasa. Karena ninggalin kesenangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau datang bulan Ramadan, aduh Allah nih dari senengnya sama hamba-hambanya kok bikin bulan Ramadan sampai dibuat semacam pesta besar-besaran. Melibatkan ahli langit, melibatkan ahli bumi, melibatkan orang hidup, melibatkan orang mati. Apa aja? Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jinan, ghuliqat abwabun niran, suffidatis syayatin. Cakepnya. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan ditarik kembali dari peredaran, diikat, dibelenggu para setan-setan. Pesta langit. Malaikat memanggil-manggil dari tiap malam-malam selama bulan Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai pengingin kebaikan, wahai yang menginginkan kebaikan, bersemangatlah beribadah. Dan wahai yang menginginkan keburukan, terlenalah kalian dalam bulan ini. Maksudnya nggak ada yang berubah gitu, tiduran, sembrono, males gitu. Ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai yang menginginkan keburukan, silahkan malas-malasan di bulan ini. Nah ini tinggal kita lihat, ini kita masuk yang baghiyal khair atau baghiyasy syarr. Di bulan Ramadan tambah semangat ibadah atau malah malas ngerjain ibadah. Nah itu teman-teman sekalian, kita bisa lihat nih kita orang yang dikehendaki baik atau orang yang dikehendaki buruk. Naudzubillah min dzalik. Sedikit sekalian, itu pesta langit dan itu pesta bumi, gitu kan ya? Pesta sama orang mati gimana? Wow ya ampun. Orang meninggal dunia kalau bulan Ramadan ini, teman-teman sekalian, semua adab kubur diangkat. Jadi kalau sekarang nih ahli-ahli kubur yang disiksa sama Allah, yang disiksa, yang kuburnya dijadikan hufrah min hufarin niran, lubang-lubang api neraka. Ini di bulan kayak gini nih puasanya adab kuburnya diangkat. Adab kubur semuanya diangkat kalau bulan kayak begini nih. Bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ya. Adab kubur semuanya diangkat. Sampai kapan? Sampai lebaran. Makanya ahli kubur girang, orang di dunia girang, semua orang girang bulan Ramadan. Yang nggak girang siapa? Setan. Kan pada diikat. Jadi kalau ada orang bulan Ramadan nggak girang, kamu orang. Kamu orang. Mestinya kamu kalau orang senang dari banyaknya hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di atas muka bumi ini. Yudha'af lahumut thawab ila alf. Dilipat-lipat gandakan amal-amal ibadah sampai dengan 1000 kali lipatan. Dan kalau datang Lailatul Qadar, dilipat gandakannya bukan cuman 1000 kali lipat, tapi seperti 1000 bulan, bahkan khair min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, bulan Ramadan, segala kebaikan teman-teman saudaraku sekalian. 10 hari yang pertama Allah turunkan hujan rahmat. 10 hari yang tengah Allah turunkan hujan ampunan. 10 hari yang berikutnya Allah turunkan tiket-tiket. Isi tiketnya kalau kita dapat kita samber, isi tiketnya kamu bebas api neraka sama sekali. Widuh. Gimana tuh ceritanya? Itu Ramadan, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Luar biasa, Allah bagi-bagi di bulan Ramadan sampai disebut sama ulama sebagai bulan panen. Kan gitu. Rajab bulan nanem, Sya'ban bulan nyiram, Ramadan bulan panen. Gitu, dari banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan ini. Sampai Nabi tiap bulan Sya'ban minta umurnya panjang sampai ketemu bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab, berkahi Sya'ban, sampaikan umurku bulan Ramadan. Gitu. Habis kelar Ramadan mau meninggal nggak apa-apa deh. Kira-kira kayak begitu. Dari taunya Nabi apa yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad mengatakan, "Lau araftum mada'atallah fi Ramadan, latamannaitum an lawish syuhur kullaha Ramadan." Kata Nabi Muhammad, kalau kalian tahu apa yang Allah berikan pada bulan Ramadan, apa yang Allah bagi-bagikan pada bulan Ramadan, kalian akan berharap andai sepanjang tahun isinya semua Ramadan. Salah satu yang Allah cintai pada bulan Ramadan, Allah sukai pada bulan Ramadan adalah hamba-hambanya tinggal makan, tinggal
minum, lemes-lemes, sedih-sedih, nangis-nangis takut dosa, baca Quran dengan linangan air mata, gitu. Bukan yang pada belanja di mall, bukan yang nyari diskonan, bukan yang rame-rame ngabuburit, bukan yang itu yang Allah sukai di bulan Ramadan, bukan. Katanya Allah, katanya Nabi Muhammad dalam hadisnya, kalau datang bulan Ramadan, Allah berkata pada malaikat-malaikatnya, ya malaikati unzuru ila ibadi. Hei malaikat-malaikat, liatin tuh hamba-hambaku di bumi. Liatin tuh si Halimah, Maisaro. Liatin tuh, liatin. Pada lemes-lemes, pada melas-melas, gitu ya. Taraku ta'amahum wa syahwatuhum min ajli. Mereka meninggalkan makan, mereka ninggalin minum, mereka ninggalin syahwatnya min ajli, karena aku, kata Allah. Karena aku. Fasaumuli wa ana ajzibih, puasa mereka untukku, aku sendirilah yang akan memberikan balasannya. Aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Masya Allah. Teman-teman gak merinding? Aku sendiri yang akan memberikan balasannya, kata Allah. Aku sendiri yang jadi jurinya. Secara langsung, aku sendiri yang akan menilai puasa-puasa mereka. Saya ngelihatnya kayak semacam begini nih. Puasa nih ya, di mata Allah semacam begini. Kita punya bos, misalnya, atau suami kita punya bos, gitu ya. Sangat mungkin kalau dia cintai, kalau dia sayangin kita, waduh, dia bisa promosiin kita, kasih pangkat yang dia suka, gitu ya. Yang kita mauin, dikasih apaan aja, tunjangan segala macam, kalau dia suka sama kita, kalau dia cinta sama kita. Kalau dia nggak suka, dia mau turunin, dia mau lepasin kita dari jabatan, dia mau nggak kebayar kita, suka-suka dia. Si bos nih, besar banget, pemilik perusahaan yang sangat-sangat besar. Satu hari, dia ngomong begini sama kita, saya mau ke rumah kamu, suguhkan makanan-makanan yang paling enak ya, nanti akan saya makan. Teman-teman saudara sekalian, kita langsung cari tahu, apaan sih yang bos kita paling suka? Kan gitu tuh, ya apa enggak? Jangan kata bos seperti yang telah saya sebutkan. Saya kalau kemana-mana, teman-teman suka pada nanya, kok Ustazah Halimah sukanya makan apaan? Gitu, biar dibikinin maksudnya kalau saya nyampe ke daerahnya dia gitu. Apatah lagi ini gitu ya, bayangkan seperti itu. Terus akhirnya kemudian kita tahu nih, dia tuh paling suka sama donat. Misal, ini misal ya, dia paling suka sama donat tapi tengah-tengahnya. Enggak ada ya. Lupakan. Dia paling suka misalnya sama donat, begitu ya. Nah donatnya tuh dia yang kita cari tahu nih, donatnya donat apa sih yang paling dia suka? Donat pakai kentang. Misal nih ya, donat kentang misalnya ya. Ada yang tahu nggak donat kentang? Nanti saya kasih tahu resepnya nih. Enggak ya. Jadi teman-teman sekalian, kita udah tahu nih dia paling suka nih sama donat kentang. Maka setengah mati kita pelajarin bikin donat tersebut. Benar apa enggak? Kan gitu ya. Kita bikin kue-kue yang lain karena kita memang juga suka bikin-bikin makanan, bikin-bikin inian. Tapi untuk yang donat kita akan bikin yang paling spesial. Karena kita tahu dia menginginkan donat. Kita buat yang paling bagus. Beneran. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, begitu dia datang, langsung dia menuju kepada donatmu itu. Langsung kemudian dia makan. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, seperti itulah kira-kiranya puasa. Kullu amal ibni Adam lahu, kata Allah, semua amal perbuatan kalian buat kalian sendiri. Illa saum, yang aku mau ambil dari kalian cuman puasa. Yang aku mau cicipin dari kalian cuman puasa, kata Allah. Fasaumuli wa ana ajzibih, puasa kalian untukku, aku sendirilah yang akan memberikan balasannya. Teman-teman saudara sekalian, bayangin sekarang, selama ini kita nyuguhin buat Allah jenis puasa seperti apa. Bayangin sekarang, donat-donat yang kamu buat bosmu itu selama ini rasanya kayak gimana, rupanya kayak gimana kira-kiranya.
gosong, rasanya nggak jelas, nggak mengembang, bantet, bentuknya nggak bundar, keras, nggak enak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedih bener, sedih bener. Nah ini teman-teman sekalian, jadi pemikiran kita. Ramadan yang kali ini, apa yang akan kau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ia adalah jenis ibadah yang tersendiri, jenis ibadah yang paling Allah inginkan darimu. Untuk Allah lihat seperti apa engkau menjalankan puasamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Udah aku wajibkan, semua umat juga aku kasih puasa, kata Allah. La'allakum tattaqun. Kalau aku lihat puasamu bagus, kalau aku lihat donatmu nih enak, bentuknya bagus, gitu ya, aku akan naikkan derajat kalian. Derajat apa ya Allah yang akan kau berikan? Kalian akan aku jadikan sebagai hamba-hambaku yang bertakwa. Kayak apa sih bertakwa? Takwa itu, teman-teman saudaraku sekalian, kalau orang biasa bahasain, ulama-ulama gitu ya, para pendakwah-pendakwah, takwa itu jalanin perintah Allah, ninggalin larangan Allah. Itu sebenarnya bukan takwanya, itu adalah hasil takwanya. Bungkus takwanya, kelihatan takwanya seperti itu. Isinya bukan itu. Teman-teman sekalian, karena mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu adalah tampakan badan. Orang kalau bertakwa, dia terlihat menutup aurat, dia terlihat mengerjakan sholat, dia terlihat meninggalkan zina, meninggalkan dosa-dosa gitu ya. Tapi Nabi Muhammad bilang, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini tempatnya. Nah kalau di hati kan sholat nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Maksudnya apa nih? Padahal takwa katanya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu hasil takwa. Itu tampakan takwa. Luarnya takwa seperti itu. Takwa yang sejatinya adalah bagian dalam. Apa itu? Memiliki hati yang ringan mengerjakan ketaatan, memiliki hati yang berat mengerjakan kemaksiatan. Melihat kemaksiatan buruk, melihat ketaatan indah hatinya. Ringan mengerjakan taat, berat mengerjakan dosa. Ringan meninggalkan kemaksiatan, berat meninggalkan perbuatan baik, berat gitu, meninggalkan perbuatan buruk. Teman-teman sekalian, itu yang namanya takwa. Itu yang namanya